dan mereka tidak punya harapan lagi untuk masa depan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu menyertai mereka di padang gurun. Pada siang hari mereka, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan sepenuhnya, kita tidak perlu takut akan masa depan itu, karena Tuhan pasti akan menyediakan masa depan yang indah bagi anak-anaknya. Sesuai dengan tema kita, mengatasi ketakutan. Maka cara untuk mengatasi rasa takut adalah yang pertama, memiliki iman di dalam Yesus. Dalam Matius 8 ayat 26, di sana Tuhan Yesus berkata bahwa mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Sekarang mari kita balikkan pertanyaan itu kepada kita. Jika Tuhan bertanya seperti itu, apa yang akan kita jawab? Ketika kita memiliki iman kepada Yesus, kita pasti tidak akan takut untuk menjalani hidup ini. Kita akan percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mengatasi ketakutan yang kedua adalah memiliki kesetiaan kepada Yesus sampai pada akhirnya. Dalam perikop bacaan kita yang kedua tadi, dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, Yesus menyuruh kita untuk setia kepadanya sampai mati. Ketakutan yang kita rasakan merupakan rencana jahat si iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Ketika manusia merasakan rasa takut, manusia akan melakukan tindakan yang tidak berkenan dan seturut firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah sampai akhir hidup kita. Jangan biarkan iblis berhasil memisahkan kita dari kasih Allah hanya karena rasa takut yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar jika ketakutan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Rasa takut itu bahkan bisa saja muncul setiap hari dalam kehidupan manusia. Memang baik memiliki rasa takut karena rasa takut merupakan respon kita terhadap sesuatu keadaan yang dapat membahayakan diri kita. Namun jika kita terus membiarkan ketakutan itu menguasai diri kita, justru ketakutan itu akan membuat kita tidak bisa melangkah maju ke depan. Ketakutan itu akan menghalangi kita untuk dapat merasakan kasih dan kuasa Allah. Jika kita takut akan hari esok atau akan masa depan yang akan kita hadapi kelak, ingatlah bahwa Tuhan telah menjamin masa depan kita. Bahkan dalam Matius 6 ayat 34 disebutkan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok yang kita jalani sudah Tuhan atur. Satu hal yang perlu kita ingat ialah bahwa dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita.
Jangan merasa kita sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa. Tuhan selalu beserta kita setiap detik kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, sehelai rambut pun yang kita miliki, Tuhan tahu jumlahnya. Jangan biarkan ketakutan kita memiliki, justru menghalangi kita untuk merasakan kasih Bapa. Agar kita tidak merasa takut, senantiasalah dekat dengannya. Karena ketenangan akan kita dapatkan jika kita selalu dekat dengannya. Ketika ketakutan terus ada, maka ketakutan hanya membuat kita lemah dan kalah sebelum mencoba, bahkan membuat kita bosan, yang pada akhirnya akan menjadikan kita lupa akan hadirnya penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buang rasa takut itu. Mari kita gantikan ketakutan yang kita miliki dengan keberanian dari Allah. Daripada kita takut akan hari esok atau akan apa yang akan terjadi dengan diri kita ke depan, lebih baik kita gantikan dengan rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, kita akan berusaha untuk menyenangkan hatinya dan berlaku seturut dengan kehendaknya. Bukankah takut akan Tuhan memang dikehendaki olehnya? Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita jauhkan rasa takut kepada hal-hal dunia. Kita takut kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam usaha-usaha kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan yang kami hadapi. Oleh karenanya Tuhan, campur tangan-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi kami boleh lewati oleh karena pertolongan dan kemampuan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami, bersyukur kami Tuhan dan syafaat kami menaikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa bersama-sama. Kami dalam surga, bersyukurlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Mari saudara, saya undang kita bagi berdiri. Saudara-saudara, kasih sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan Yesus. Berjalanlah bersamanya di tengah badai kehidupan ini, dan jangan lupa saksikan kebesarannya dimanapun kita berada. NKB 201 bait utama, di hidupku ada sobat yang setia.
kita kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.